Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya subscribe, like agar tak ketinggalan sejarah dan budaya Nusantara. Ketika kita menyebut dan membicarakan Semende, maka akan terdapat kalimat 1. Jeme Semende 2. Tanah Semende 3. Bahasa Semende 4. Adat Semende 1. Orang Semende atau Jeme Semende. Orang Semende atau Jeme Semende merupakan komunitas tersendiri di Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, yang tinggal dan berdiam di Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim. Semende termasuk bagian dari kelompok Pasemah, termasuk Lematang, Lintang, dan Lembak. Secara geografis Semende dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Semende Darat di Kabupaten Muara Enim. 2. Semende Lembak di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku. Perjalanan hidup orang Semende menganut agama Islam pada awalnya dimulai dari adanya seorang ulama, wali, di Semende Tumutan 7, Tuan Guru Sutabaris dengan gelar Murtabarak yang setingkat atau semasa dengan para wali 9, Sunan Ampel, di Pulau Jawa, 2, sekitar abad 15 Masehi. Perjalanan hidup tersebut dapat diceritakan sebagai berikut. 1. Sunan Kalijaga diantaranya adalah murid Sutabaris dan sebelum menjadi wali Allah gurunya ada 3 orang sebagai berikut. 1. Sunan Bonang selama 8 tahun. 2. Sunan Ampel selama 3 tahun. 3. Sutabaris di Tumutan 7 Semende selama 3 tahun. 2. Di Tumutan 7 Semende pernah diadakan rapat dan pertemuan-pertemuan penting para wali untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di bumi Nusantara Indonesia pada saat itu. Di antaranya musyawarah dalam menentukan Raja Islam pertama di Demak, Raden Fatah. Para wali yang rapat bermusyawarah di Tumutan 7 Semende tersebut adalah 4 orang wakil dari wali 9 di Jawa dan seorang dari Sumatera, yaitu 1. Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. 2. Sunan Kalijaga, Jawa Tengah. 3. Sunan Muria, Jawa Tengah. 4. Sunan Bonang, Jawa Timur. 5. Sutabaris, Sumatera, Semende. Sumber dari Kiai Haji Kages Abdurrahman Guru Tarikat Samaniyah. Dari sumber lain setelah itu menyatakan banyak orang-orang dan para ulama datang untuk belajar, membawa ilmu pengetahuan dan menetap di Semende, yaitu 1. Puyang Tuan Raje Uli tinggal di Prapau. 2. Puyang Baharudin di Muara Danau. 3. Puyang Lebi, Pengulu Abde Kohar, di Pulau Panggung. 4. Puyang Nakanadin di Muara Tenang. 5. Puyang Mas Pangeran Bonang di Muara Tenang. 6. Puyang Skin Mande, Sang Diwe, di Muara Tenang. 7. Puyang Raden Singe, asal Majapahit, di Muara Tenang. 8. Puyang Rabus Syamat di Tanjung Raya. 9. Puyang Regan Bumi di Tanjung Raya. 10. Puyang Samewali di Tanjung Tiga. 11. Puyang Tuan Kecik, Rebiah Sakti, di Tanjung Laut. 12. Puyang Raden Walet di Aremantai. 13. Puyang Rene di Pulau Panggung dari Jepara, tahun 1800 Masehi. Adanya Sutabaris di Semende Tumutan 7, dan terjadinya rapat musyawarah di Semende yang dihadiri 4 wali di antara 9 wali dari Jawa serta berdatangannya orang-orang dan para ulama, wali Puyang, sebutan Jeme Semende, membuktikan bahwa ajaran Islam Tauhid dan syariat adat istiadat kebudayaan Islam sudah sejak lama dikenal oleh Jeme Semende. Mengapa orang Semendo, Jeme Semende tidak ingin mencari tahu, menyelidiki, mempelajari tentang sejarah Semende? Namun demikian, ketaatan Jeme Semende beragama Islam dan menjalankan syariatnya telah dimulai sejak masih anak-anak, muda dan tua telah membuktikan adanya pengaruh ajaran Islam yang mendalam kepada Jeme Semende. Dengan demikian, ajaran Islam tertanam dan terpatri pada rohani dan jasmaninya. Jeme Semende dalam pergaulannya memakai adat tunggu tubang yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, diantaranya, mencintai, menghargai dan membela perempuan tunggu tubang, yang dipimpin oleh meraje. Hal tersebut sesuai dengan salah satu perintah ajaran Islam, Tafsir H. Umar Bakri, Q.S. Al-Mujadalah, ayat 1-4. Inilah salah satu cara Islam meningkatkan derajat wanita. Wanita tidak boleh dibiarkan nasibnya terlunta-lunta. 3. Pesatnya perkembangan agama Islam di Semende dapat dibuktikan dengan adanya para ulama atau kiai yang naun di Makkah yang pulang ke Semende, yaitu 1. Kiai Haji Muhtar, ahli Nahu dan Fikih, di Pulau Panggung. 2. Kiai Haji Abde Majid, alim membaca Al-Quran, di Pulau Panggung. 3. Kiai
Haji Abde Karim, Hafiz Al-Quran, di Muara Tenang. 4. Kiai Haji Abde Jabar, Ahli Nahwu Syorof, di Remantai. 5. Kiai Haji Hasan Yusuf, Ahli Nahwu Syorof, di Tanjung Raya. 6. Kiai Haji Zaini, Ahli Qiraat Al-Quran, di Tanjung Agung. 7. Kiai Haji Burhan, Ahli Nahwu Syorof, di Pajar Bulan. 8. Kiai Haji Marsid, Ahli Nahwu Syorof, di Muara Tenang. 9. Dan ada lagi HM Yasin Cucukia, Haji Majid keluaran Mesir, penulis Quran Pusaka Indonesia di Jakarta zaman Presiden RI pertama, Ir. Soekarno. Tafsir Rahmat Haji Umar Bakri cetakan ketiga Jakarta tanggal 15 Maret tahun 1984. Dalam hal pemerintahan, dapat diketahui bahwa Pangeran Rene adalah kepala marga pertama pada zaman Belanda, sekitar tahun 1800 Masehi, di Pulau Panggung Semende. Pangeran Rene ini berasal dari Jepara Demak, Jawa Tengah dan memiliki 3 saudara, 2 orang saudaranya kakaknya, Puyang Jadi dan adiknya, Puyang Setia tinggal di daerah Marga Bengkulak Kecamatan Tanjung Lubuk Oki. 4. Setelah Pangeran Rene meninggal, maka digantikan oleh anaknya Pangeran Anom Kupang, tahun 1850 Masehi. Pada masa pemerintahan Pangeran Anom Kupang inilah Belanda bermaksud untuk menduduki daerah Semende, akan tetapi Belanda tidak dapat masuk, karena rakyat Semende sangat melawan dan dengan landasan agama Islam yang kuat, mereka tidak mau wilayahnya diganggu oleh siapapun juga, apalagi dijajah oleh Belanda. Atas kelicikan Belanda, maka pada tanggal 14 Agustus tahun 1869 dibuat perjanjian antara pemerintah Belanda dengan Pangeran Anom Kupang berupa piagam yang ditulis di atas tembaga yang berisikan 24 pasal dan disimpan di Museum Rumah Bari Palembang, antara lain dinyatakan, 5. 1. Daerah Semende yang dipimpin Pangeran Anom Kupang tidak takluk kepada pemerintah Belanda. 2. Daerah Semende diakui Belanda sebagai daerah istimewa, Sindang Merdeka. 3. Tidak diwajibkan membayar upeti pajak kepada Belanda. 4. Tentara Belanda tidak boleh masuk daerah Sindang Merdeka sebelum mendapat izin pemerintah Sindang Merdeka. 5. Orang luar Sindang Merdeka tidak berhak mengadili rakyat Sindang Merdeka dan mereka harus dikembalikan ke tempat asal, Sindang Merdeka, dan ia berhak mengadili orang luar bila berbuat kesalahan di dalam daerah Sindang Merdeka. Perjuangan melawan penjajah Belanda telah dibuktikan oleh Puyang Rentul Panji Alam, Puyang Kepiri, Puyang Rabul, yang mempertahankan benteng Aur Duri, Aik Enim Dikbegikan. Kemudian Puyang Sangin, dengan julukan Karang Jelatang dari Muara Tenang, berjuang melawan Belanda di Kecamatan Tanjung Agung Enim, yang juga beristrikan orang Pulau Panggung Enim, di antara anak cucunya adalah HM Thoyib dan Dr. Mustafa. Dalam mempertahankan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pejuang-pejuang Semende yang terkenal antara lain: 1. Kapten Idam dari Pulau Panggung. 2. Kapten H. M. Ihsan dari Tanjung Laut. 3. Letnan Muis dari Pulau Panggung. 4. Kol. TNI. Purnawirawan H. A. Zaidin dari Muara Tenang. 5. Letkol. TNI Purnawirawan H. M. Badri dari Pulau Panggung. 6. Gori dari Pulau Panggung. 7. Rudi dari Pulau Panggung. 4. Sumber data Haji, Kohapa mantan Kua Pulau Panggung. 5. Ibit Haji, Kohapa. 8. Yazid Kenaru dari Pajar Bulan. 9. HM Jamili dari Muara Tenang, yang dijuluki Gajah Miri dan ditakuti Belanda. 10. Mayor Mingsur Panji Alam dari Bayur Kisam cucu Rentul P. Alam dari Ma. Tenang. 11. Kuris dari Tanjung Raya. 12. Letnan Aziz Kontar dari Pulau Panggung. 13. Sersan Bahtiar dari Pulau Panggung. 14. Sersan Matseroh dari Muara Tenang. 15. Laskar Ibnu Hashim dari Pulau Panggung. 16. Tentara Pelajar Dr. Andes Haji Barmawi HMS dari Muara Tenang. 17. Tentara Pelajar Dr. Andes Haji Fuad Bahien dari Pulau Panggung. Tidak dapat dilupakan juga pejuang wanita Semende seperti 1. Haja Kawimah Zaidin dari Tanjung Raya. 2. Haja Badiah Dahnan dari Tanjung Raya. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.